Oke, balik lagi bareng sama saya. Kali ini kita akan bahas tentang satu konsep yang namanya brand storytelling. Mungkin teman-teman udah sering dengar istilah ini, brand storytelling, karena beberapa waktu terakhir itu emang lagi hype sih istilah ini. Banyak banget praktisi marketing dan juga PR itu banyak menggunakan konsep ini di dalam merancang atau membuat programnya gitu. Nah, tapi apa sebenarnya brand storytelling ini? Nah, ini kita akan coba kupas di pembahasan kali ini ya. Nah, brand storytelling sendiri itu sebenarnya kalau kita runut itu berangkatnya itu awal mulanya dari cerita gitu. Ya namanya juga brand storytelling, ada story. Nah, yang saya pengen kupas dulu nih bagian story-nya nih. Jadi story atau cerita itu dianggap sebagai salah satu alat komunikasi yang powerful. Sebagai alat komunikasi yang powerful. Kenapa dia dianggap sebagai alat komunikasi yang powerful? Karena si cerita ini itu dia mampu atau punya kekuatan untuk menyebar dengan cepat dan juga mudah gitu menyebarnya. Selain itu juga ternyata cerita itu punya efek yang mampu mempersuasi orang untuk melakukan sesuatu atau untuk membentuk opini tentang sesuatu hal gitu dari si cerita ini. Nah, berangkat dari situ konsep cerita ini itu kemudian ditarik dan diimplementasikan gitu ya ke dalam aktivitas branding itu. Nah, balik lagi nih soal cerita tadi. Kenapa sih tadi cerita dianggap sebagai alat yang powerful? Tadi salah satunya juga sudah disebut bahwa dia itu gampang banget disebarkan. Salah satu konsep lagi yang mungkin bisa teman-teman ingat bahwasanya cerita itu gampang banget diingat gitu. Contoh nih, sampai sekarang berapa dari teman-teman atau dari kalian yang masih ingat cerita Kancil mencuri ketimun misalnya. Nah, itu adalah salah satu bentuk cerita yang sering banget kita dengar ya ketika kecil. Tapi kita juga masih ingat sampai sekarang. Kenapa? Karena dia mudah untuk dipahami dan juga punya kesan gitu ya buat kita, sehingga sampai sekarang pun meskipun kita udah dewasa gitu, kita masih ingat ceritanya Kancil mencuri ketimun itu. Oke, selain tadi dia mudah diingat ketika cerita itu bagus ya, good story tadi, cerita yang menarik itu juga dengan gampang akan disebarkan oleh orang yang mendengarkan gitu. Bahkan tanpa kita minta itu sebenarnya itu kayak automatically orang bakal menyebarkan cerita ketika cerita itu menarik. Berdasarkan konsep-konsep tadi, akhirnya tadi kan ditarik tuh ke strategi branding tuh. Para praktisi menganggap gini, berarti nih cerita ini itu perlu banget nih dimasukkan ke dalam strategi kita ketika kita membranding perusahaan atau produk kita gitu. A brand need a story gitu. Satu brand itu butuh cerita karena melalui cerita brand itu bisa menambah kesan seolah-olah dia itu entitas yang hidup gitu. Dia punya visi, dia punya misi, dia punya tujuan, dan dia harus ada di tengah-tengah kita karena dia penting untuk kita. Nah, itu adalah salah satu manfaat dan salah satu tujuan kenapa si cerita ini ditarik ke dalam brand. Akhirnya terbentuklah yang namanya brand story. Nah, untuk menyampaikan brand story itu aktivitasnya disebut dengan brand storytelling. Apa sih brand storytelling? Kamu bisa lihat di sini. Brand storytelling ini adalah sebuah seni gitu, seni untuk membentuk identitas perusahaan melalui berbagai macam narasi yang kita buat, kita bangun, kita sebarkan dengan berbagai macam platform media yang kita punya, yang saling terkoneksi satu sama lain dan juga saling menguatkan gitu ya cerita-ceritanya. Strategi ini atau aktivitas brand storytelling ini itu dianggap sebagai salah satu strategi yang cukup menyegarkan dan juga bisa membantu
brand untuk bertahan di tengah banyaknya pesaing yang muncul. Nah, kemudian ada juga yang bilang gini, brand story itu nggak cuma sekedar alat atau materi marketing doang gitu. Jadi nggak cuma sekedar dipakai untuk promosi aja nih. Karena brand ini itu kalau misalnya dia benar-benar bisa merangkul si cerita yang dibuatkan untuk dia tadi, itu bisa membuat seolah-olah si brand ini punya nyawa gitu. Dia kayak punya jiwa. Kayak tadi saya sempat bilang sih ya kan, si brand ini tuh jadi kayak punya visi, misi, tujuan, dan dia tuh seolah-olah memang penting, harus ada gitu di tengah-tengah kita. Dia jadi kita bisa lihat atau kita bisa anggap dia adalah satu manusia juga seolah-olah gitu ya. Jadi kayak ada personifikasinya gitu. Nah, kemudian berdasarkan apa yang tadi saya jelasin, berarti brand story ini jadi penting gitu kan. Brand itu harus punya cerita biar dia bisa bertahan gitu ya. Kemudian juga dia bisa terlihat lebih berbeda dan bisa lebih dekat dengan audiensnya. Terus gimana caranya menciptakan cerita untuk brand kita? Nah, ini kita bisa lihat kalau misalnya teman-teman perhatiin itu di depan kalian ada gambar nih. Ada 3 poin di sini, ada the brand story, dan audience. Cara bacanya gimana? Oke, kita lihat di sisi sebelah kiri terlebih dahulu. Di situ ada the brand. The brand ini itu biasanya yang kita lakukan di situ adalah kita mencoba mengklasifikasikan dan membuat list gitu ya. Sebenarnya brand kita itu punya benefit atau keuntungan apa aja, kemudian fitur-fitur yang dimiliki oleh brand kita itu apa aja, kemudian experience yang bisa kita tawarkan itu apa aja. Ini mungkin teman-teman bisa ingat istilah unique selling point atau USP. Jadi brand kita USP-nya apa gitu kan. Kemudian ada brand story sama ada audience. Nah, brand story ini kita ini dulu ya, abaikan dulu. Kita ke sisi di audience yang di sebelah kanan. Nah, di audience ini itu sebenarnya nyambung sama pembahasan kita di video yang sebelumnya ya tentang empathy map. Nah, di audience ini itu yang diangkat adalah sisi empathy map-nya si audience-nya. Jadi kalau kamu lihat di situ ada wants, needs, and fears. Jadi di sini kita mencoba menggali nih apa sih yang sebenarnya diinginkan sama target audiens kita. Kemudian apa juga yang sebenarnya mereka butuhkan, karena keinginan dan kebutuhan kadang-kadang adalah dua hal yang beda tapi seolah-olah sama si audiensnya itu. Kemudian ada fears. Di fears ini kita benar-benar menyelami gitu, mencari tahu apa sih sebenarnya ketakutan dia. Dia khawatir kalau apa gitu misalnya. Nah, dari sisi brand dan the audience ini itu kita coba sejajarkan, kita bandingkan gitu ya. Kemudian kita lihat gap-nya di mana. Atau kalau kita sulit melihat gap-nya, kita lihat di mana sisi brand bisa masuk ke audiens. Nah, kunci atau poin yang kamu temuin itu yang kamu kembangkan untuk membuat brand story. Jadi kita mencocokkan nih apa yang diinginkan, apa yang ditakutkan, serta apa yang dibutuhkan sama audiens, dan brand kita itu bisa menyediakan yang mana. Nah, itu dulu. Kalau udah ketemu, baru kemudian kita kembangkan ke step berikutnya. Apa step berikutnya? Step berikutnya adalah kita coba membuat story framework atau alur cerita gitu. Sebenarnya kalau kita ngomongin storytelling dan kita bikin alur cerita itu kan panjang banget ya, nggak sesimpel yang teman-teman lihat di depan ini. Tapi ini saya coba menyingkat, saya buat semacam summary-nya di sini, jadi biar teman-teman itu bisa punya bayangan gitu kalau sebenarnya membuat cerita khususnya untuk brand itu kita mulai dengan 3 tahapan gitu. Tahap pertama adalah the beginning atau awal gitu. Nah, di beginning ini isinya adalah kita mengungkapkan, menjelaskan problem apa yang kita pilih tuh dari POV-nya si audiens tadi.
kita pilih untuk kita pecahkan gitu, untuk kita selesaikan problemnya apa gitu. Nah, sudah dideskripsikan semua, kemudian kita next step masuk ke middle. Nah, di bagian middle atau pertengahan ini, di sini itu kita menjabarkan bagaimana cara kita mau menyelesaikan si masalah yang tadi ada di awal. Ya, kemudian di sini kita berikan edukasi gitu ya, secara singkat tentang brand kita itu mampu untuk menyelesaikan solusi tersebut. Nah, kemudian tahapan yang akhir nih adalah end atau akhir ya, namanya juga end gitu. Nah, di bagian end ini itu teman-teman membahas tentang kayak benefit yang akhirnya didapatkan setelah melalui perjalanan menyelesaikan misi, menyelesaikan masalah yang ada, dan kemudian di sini harus ditambahin bumbu nih. Bumbunya adalah you have to be excited about the result gitu ya. Jadi kamu harus tampilkan bahwa kamu senang merayakan keberhasilan dari target audiens karena dia berhasil menyelesaikan problem yang ada gitu. Nah, mungkin teman-teman juga agak sadar nih, aneh ya gitu, karena kenapa dimulai dari problem duluan gitu, kok tiba-tiba udah langsung problem memuncak gitu. Nah, sekali lagi framework ini itu adalah framework yang kita pakai untuk membangun narasi dari sebuah brand. Jadi tidak perlu berpanjang-panjang kayak kita nulis novel, yang penting alurnya itu jelas, ada problem, ada solusi, dan kita merayakan atau celebrating ketika audiens kita berhasil mengalahkan atau menyelesaikan problem yang ada dengan dibantu sama brand kita. Begitu deh. Kemudian apa? Udah selesai belum? Belum. Nah, ini ada satu bagian lagi yang penting nih. Teman-teman juga harus ingat di dalam cerita itu ada yang namanya tokoh kan. Ada tokoh utama, ada tokoh penjahat, villain gitu ya. Nah, ternyata di brand story itu juga kita harus menentukan tokoh nih. Nah, tapi yang perlu kita benar-benar perhatikan adalah kita bukan casting, kita nggak nyari influencer atau kita nggak nyari artis untuk jadi pemeran di dalam cerita kita, enggak. Tapi yang dimaksud di sini adalah kita mengcasting brand kita ya. Jadi kita mengcasting brand kita. Brand kita ini cocoknya dapat peran apa nih? Apakah dia jadi the hero, pahlawannya gitu kan? Atau dia jadi the sidekick? Sidekick itu adalah temennya si hero. Kalau misalnya teman-teman ingat ada Batman and Robin, the hero-nya adalah Batman, maka sidekick-nya adalah Robin gitu. Atau kita bisa menjadi ceweknya pahlawan gitu. Kalau saya paling ingat sih ini, Spider-Man, kalau ada Spider-Man, ceweknya siapa? Mary Jane gitu. Apakah kita memilih jadi Mary Jane gitu? Kemudian tidak hanya itu, maksud saya ada juga nih tokoh yang dia itu victim, the one who need to be saved gitu, orang yang harus diselamatkan. Nah, ini adalah 4 karakter utama yang ada di dalam brand story. Kita harus milih nih, kita mau jadi apa dari keempat itu. Nah, saran saya, dan ini juga berdasarkan dari berbagai macam artikel yang saya baca dan studi kasus yang juga saya coba analisis gitu ya, ternyata peran yang paling ideal ini adalah ketika brand itu memilih malah menjadi sidekick, bukan menjadi hero. Loh, kok bisa? Bukannya kita adalah solusi dari masalah. Nah, ini menariknya, ternyata gini, ketika kita yang menjadi hero, bukan audiens yang menjadi hero, maka kesannya itu kita tuh kayak super power banget gitu. Kita juga kayaknya terkesan arogan gitu, kurang bisa berempati karena POV-nya seolah-olah brand kita yang terbaik, meskipun memang kita mau mengklaim brand kita yang terbaik ya. Tapi ketika POV-nya kita ubah nih, maksudnya perannya kita ubah, kita adalah the sidekick, kemudian audiens kita adalah the hero, maka di sini sebenarnya kita bisa membantu mendorong audiens itu merasa empower gitu, berdaya dengan bantuan dari brand kita gitu. Jadi
di brand story ini yang ditekankan adalah kita nggak boleh egois atau kita nggak boleh arogan gitu mengambil peran utama, tapi biarkanlah si audiens ini yang menjadi the hero-nya, jadi peran pertama. Kita bisa jadi the sidekick atau bahkan the loved one, ya, atau yaitu yang paling ideal antara the sidekick atau the loved one. Kalau the one who need to be saved, apakah ini ideal untuk kita pilih? Sebaiknya jangankan, karena kita di sini fungsinya adalah memberikan solusi bagi problem yang dialami oleh target audience kita. Mudah-mudahan teman-teman cukup bisa ngikutin materi kali ini, karena sebenarnya ini seru banget tentang brand story. Masih ada materi berikutnya sih tentang brand story, karena kalau misalnya kita bahas di sini nanti kalian bakal capek dengan saya ngomong. Jadi kalian istirahat dulu sebentar, karena setelah ini kamu kalau misalnya masih pengen tahu, boleh nyambung ke part 2-nya. Sampai ketemu di part 2 ya.